Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Yap, kembali lagi di minggu ini gue membahas F1 2023. Dan ini adalah tim terakhir dari F1 2023, yaitu tim AlphaTauri, yang adalah brand fashion atau apparel yang dibuat oleh Red Bull. Dan nama tersebut ditaruh dalam tim satelit mereka, yaitu tim AlphaTauri. Dan ini adalah mobilnya, bernama Scuderia AlphaTauri dengan kode bodi AT04. AlphaTauri sendiri sudah masuk dan terdaftar dalam tim F1, menggantikan atau rebranding nama tim Scuderia Toro Rosso yang kita kenal pada zaman dulu. Pada tahun 2020, mereka merebranding tim Toro Rosso menjadi tim AlphaTauri. Dan selama 4 tahun sampai akhir 2023 mereka memakai nama AlphaTauri. Dan per tanggal 19 Januari kemarin, Scuderia AlphaTauri merubah nama mereka kembali untuk yang kedua kalinya, dan tim ini menjadi nama Visa Cash App Racing Bulls. Yap, mereka merebranding tim nama mereka lagi. Dan kita tahu Visa adalah sebuah payment card service dan Cash App adalah aplikasi trading online. Karena konon beritanya AlphaTauri sendiri tidak mendatangkan komersil yang baik untuk tim selama 4 tahun, dan mereka merugi besar yang ditanggung oleh tim induk mereka sendiri, yaitu Red Bull. Dan ini adalah spek mobil terakhir mereka di tahun 2023 dengan spek mobil launching mereka. Dan inilah dia Scuderia AlphaTauri dengan kode bodi AT04. Dan di sini gue sudah persiapkan beberapa fotonya yang gue sudah take dari mulai dari sisi depan, samping, dan belakang. Dan nanti di part 2 seperti biasa kita akan bahas untuk bagian detail dari mobil AlphaTauri AT04 ini. Seperti ini. Dan ya, di part pertama ini gue akan bahas untuk bagian depan dan detail sedikit untuk bagian depan, dan nanti akan di bagian samping. So, kita akan masuk ke bagian depan. Dan oke, kita akan masuk ke bagian depan dulu. Untuk bagian depan secara frontal, seperti biasa, F1 pasti memiliki beberapa elemen di depan, yaitu front wing, nose tip, end plate, suspensi bagian depan. Lalu ini ada spakbor, lalu ada inlet side pod, lalu ada spion, halo, lalu ada roll hoop, dan di belakang ada rear wing di belakangnya. So, kita masuk ke bagian depan. Dan sekilas sedikit tentang AlphaTauri ini, seperti tadi sudah dijelaskan di awal, tim ini adalah tim satelit dari Red Bull. So, tidak heran kalau kita akan melihat beberapa sedikit detail-detail kecil yang AlphaTauri di sini yang mungkin mirip sedikit dengan tim induk mereka, karena tim satelit dari suatu tim induk sedikit dalam tanda kutip memperbolehkan desain mereka ditiru oleh tim satelitnya. Berbeda dengan tim Haas yang dulu yang kita bahas. Haas adalah tim dengan membeli banyak part komponen sebanyak-banyaknya dari tim Ferrari, yang tentu saja itu pasti memiliki desain yang 90% sangat mirip dengan tim induk mereka. Tapi kalau AlphaTauri mungkin ada perbedaan dengan tim induknya, tapi mereka bisa meniru sedikit-sedikit hal-hal elemen kecil yang mereka bisa tiru untuk di tim mereka. Asalkan di tim tersebut bukan hanya meniru, tapi mereka harus bisa membuat desain mereka sendiri atau blueprint asli mereka, dan nanti akan ditunjukkan kepada FIA bahwa mereka bukan hanya menjiplak asal atau mencontek, namun mereka juga membikinnya
secara mandiri seperti itu. Jadi mereka independent team dengan independent design, namun mereka boleh meniru tim-tim lain desainnya seperti itu. So nanti tidak akan heran kalau kita mungkin saja sedikit-sedikit akan menemukan beberapa elemen part detail di AlphaTauri ini yang mirip dengan Red Bull seperti itu. Oke, kita akan masuk ke bagian depan. Di sini gua akan highlight sedikit bagian depannya. Untuk bagian depan, gue akan mulai dari nose tip. Mereka memiliki nose tip yang menggantung atau menempel pada end plate bagian sini. Yap, mereka menggantungkan nose tip mereka pada end plate front wing mereka di sini. Dan ini sama seperti Red Bull, bentuk nose tipnya, yaitu di mana nose tip mereka sedikit meruncing di bagian tengah depan sini, seperti itu. Jadi kalau Red Bull mereka meruncing di sini, kurang lebih seperti itu. Kalau AlphaTauri sedikit lebih tumpul, namun kita bisa lihat bahwa keruncingan di sini mirip dengan Red Bull di sini, nose tip mereka, seperti itu. Dan mereka menggantung nose tip mereka di flaps main flaps di sini, dan itu harus memberikan kompensasi, yaitu bila kita lihat di sini antara main plate pertama dengan flaps bagian pertama sini dengan main plate di bawahnya, mereka memiliki jarak atau celah yang cukup besar di sini, yang dimaksudkan di sini dibuatkan untuk memberikan suplai udara seperti biasa, suplai udara yang disalurkan ke bagian bawah mobil tersebut, ke bagian bawah underfloor seperti itu. Nah, yang kedua, bukan hanya mirip di nose tip, namun AlphaTauri juga mirip front wing mereka, flapsnya, geometri flaps mereka dengan Red Bull, yang dimana Red Bull memiliki geometri yang bentuknya seperti ini kurang lebih. Nah, ini, nah kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nose tip, front wing dari AlphaTauri ini geometrinya mirip dengan Red Bull, yang dimana mereka sangat rendah di sini, yang ini akan memberikan outwash ke area bagian samping mobil, dan semakin ke tengah akan semakin tinggi, namun tidak secara ekstrim bentuk patahan geometrinya seperti tim-tim lain. Dan mereka lebih cenderung mendatar bagian tengah sini, dan ini akan diindikasikan untuk memberikan suplai udara, distribusi beban angin ke bagian tengah mobil, yaitu ke bagian atas sidepod, dan ke bagian inlet sidepod di sini, dan ke bagian undercut di bawah inlet sidepod tersebut, seperti itu, secara merata dan secara pendistribusian secara menyeluruh ke bagian tengah mobil, seperti itu. Dan kita akan masuk ke bagian tengah. Di sini dapat kita lihat yaitu inlet sidepod yang berbentuk oval, setengah lingkaran, setengah oval, dan ini melebar ke samping seperti ini. Yang ini adalah desain karya mereka sendiri yang berbeda dengan Red Bull, yang kalau Red Bull berbentuk seperti semi segi empat sini, yang dan hanya kecil di bagian inlet sidepodnya. Namun kalau AlphaTauri mereka membuatnya seperti ini, yaitu mengoval ke arah samping dan melebar ke arah samping. Yang ini mirip dengan tim Ferrari seperti itu. Dan di sini adalah bagian suspensinya. Di sini bentuk suspensi geometrinya. Dan yang ini adalah wishbone atas, dan yang ini adalah wishbone bawah, seperti itu. Dan di bawahnya terdapat terdapat leading edge dengan floor fences di bawahnya,
di sini. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke bagian samping. Kita akan melihat bentuk geometri dari sidepod mereka. Dan sebelum kita masuk ke bagian sidepod atau bagian samping mobil, gue akan highlight sedikit untuk bagian depan di front wing mereka, yaitu di mana di front wing mereka ada hal yang unik, sedikit hal unik di sini. Hal unik itu adalah mungkin ini hal kedua yang pernah kita lihat di F1 2023 ini adalah bentuk dari front wing F1 tersebut pada bagian main plate-nya di sini, yang ini dia lebih atau dia memiliki kemiringan yang lebih rendah ketimbang front wing flapsnya ini, yang dimana dimaksudkan di sini adalah kemiringan dari ini, si front wing main plate-nya ini dia lebih miring ke bawah di sini. Yang ini adalah desain yang dipakai oleh Williams waktu itu pernah kita lihat, yang mereka memiringkan atau memberikan sudut tertentu pada bagian main front wing ini, main flapsnya ini, untuk memberikan suplai udara atau celah antara front wing flaps ini dengan flaps bagian pertama ini, yang memberikan celah atau gap di sini untuk mendistribusikan angin ke bawah mobil di sini, ke arah sini. Nah, jadi ini adalah kompensasi yang gue maksudkan tadi, yaitu dimana ketika nose tip di sini menggantung di pada bagian main plate di sini, maka mereka harus membuat celah antara main plate di sini dengan flaps pertama. Harus ada gap atau celah untuk agar angin bisa mendistribusikan, angin bisa masuk ke bagian bawah front wing ini dan akan ditujukan ke bagian bawah mobil tersebut, dan nanti akan alirkan ke bagian bawah floor mobil, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke bagian samping. Nah, untuk bagian samping dan sidepodnya, gue akan seperti biasa dijelaskan pada bagian detail, dan di bagian sini gue akan highlight sedikit bentuk geometri dari bentuk sidepod AlphaTauri AT04 ini. Oke. Kita akan masuk ke bagian samping. Di sini bentuk utama dari sidepod mereka sama seperti Red Bull, mirip-mirip sedikit lah, sekitar 80-90%, yaitu dimana mereka mengambil konsep dari Red Bull, yaitu konsep sidepod downwash di sini. Nah, bentuk geometrinya adalah seperti ini. Nah, seperti itu. Dari sini ada inlet sidepodnya, dan ini adalah undercutnya, dan seperti itu, kurang lebih seperti itu bentuk geometri secara keseluruhan, secara general untuk bagian sidepod dari AlphaTauri ini, seperti itu. Dan ini dimaksudkan untuk memberikan suplai udara ke bagian bawah mobil, dan di sini akan dimasukkan ke area cock bottle di sini, dan itu akan menekan area diffuser untuk bagian bawah mobil di sini, seperti itu. Dan di sini terdapat desain cannon yang mirip juga dengan Red Bull, dan di sini adalah shark fin-nya. Yang ini adalah shark fin-nya yang mirip juga dengan Red Bull, dan di sini adalah ada leading edge yang ada tulisan merah Orlen-nya di sini, dan terdapat floor fences di depannya, seperti ini. Dan ini adalah leading edge mereka.
Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu bentuknya. Dan di belakang leading edge ini terdapat seperti bukaan ya, celah di sini di floor mereka. Nah, ini adalah separator flaps floor. Jadi untuk lebih detailnya akan ada dari detail pada bagian part detail di part 2. Yang utamanya di sini adalah gua akan highlight utamanya ini untuk membocorkan udara yang ada di bawah floor naik ke atas mobil seperti ini, dan dia akan pasti kan bertemu dengan undercut di sini, udara undercut, dan ini akan menimbulkan efek penguncian atau efek lock downforce pada bagian floor di sini. Karena celah ini akan dalam tanda kutip akan membocorkan udara yang ada di bawah floor untuk naik ke atas floor dan membentuk vortex generator di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi udaranya akan menggulung ke atas dan akan mengunci floor antara floor dengan aspalnya, seperti itu. Karena pada bagian bawah mobil floor F1 ground effect itu adalah downforce generator paling besar, sekitar 60-70%, dan kalau itu tidak di manajemen dengan baik akan menimbulkan namanya porpoising, yaitu dimana ketika mobil mengalami pantulan yang sangat berlebih, pantulan seperti naik turun karena losing downforce dan suspensi yang sangat keras yang ada di mobil tersebut, sehingga harus intinya aliran udara yang ada di bawah mobil harus dibocorkan naik ke atas untuk mendistribusikan atau mengimbangi antara kecepatan angin di bawah dengan kecepatan angin ini yang ada di atas floor, seperti itu. Oke, untuk detailnya selebihnya akan ada di part 2, dan ini adalah part pertama. So, kita akan lanjut di part 2, yaitu dimana bagian belakang mobil dan bagian detail. So, thank you guys sudah menonton, and see you on the next video di part 2 di hari Minggu di jam yang sama. And see you guys in the next video.